teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca lumayan ekstrim ya, panasnya full, kemarau panjang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman apa yang sudah saya lakukan 2-3 bulan yang lalu. Sudah saya update untuk membuat gerak dasar bahan bonsai lohansung ya. Kali ini saya mau lakukan cek. Tadi pas saya lewat lihat bahannya, ternyata sudah saatnya untuk kita lakukan pelepasan kawat. Nah, ini nanti bermanfaat untuk cara pembesaran batang ya. Tekniknya nanti seperti apa, kita lihat langsung. Cek ke bahannya, ada beberapa bahan. Ini dulu dari keseluruhan dari semai biji ya. Oke, kita langsung lihat ke bahannya teman-teman. Ini dia untuk bahannya. Ini yang jenis lohansung lidah burung yang daun pendek ya. Nah, ini sudah saya lakukan 2 kali tahap untuk membuat gerak dasar ini sedikit. Nanti saya mau bikin ekstrim. Nah, terlihat ya untuk lilitan kawatnya sudah mulai melukai untuk kulit kambium luarnya. Ada beberapa nanti, dan nanti kita cek untuk akarnya sudah tembus belum. Kalau sudah tembus berarti siap untuk naik ke lahan ground langsung ya. Oke, seperti apa nanti untuk teknik pembesaran batangnya, saya langsung mau kerjakan. Untuk teman-teman simak video ini sampai selesai. Saya mau lepas untuk kawat yang jenis untuk lidah burung, ini yang daun pendek. Dulu pernah sudah saya update ya untuk membuat gerak dasar ini 2 bulan yang lalu. Teman-teman nanti untuk tekniknya membuat gerak dasar dengan pelilitan kawat bisa disimak di bawah deskripsi. Nanti saya lampirkan keseluruhan untuk linknya tahap awal sampai tahap kedua. Setelah ini tadi saya lakukan pelepasan lilitan kawat ya. Terlihat ya, di sini kulit kambiumnya sudah mulai luka terkena kawat. Untuk teman-teman untuk membuat gerak dasar seperti ini, seandainya lilitan kawat nah seperti ini, segera dilepas ya, karena ini akan menghambat untuk pembesaran untuk cabang ataupun batang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk tahap berikutnya? Saya lakukan untuk membuang mata tunas baru ya. Untuk pembuangan mata tunas sedikit naik, jangan takut nanti tidak tumbuh titik tunas lagi ya. Jangan terlalu mepet seperti ini. Kita lakukan pembuangan tunasnya sedikit naik ya. Nah, saya ambilkan contoh seperti ini. Jadi masih ada sisa mata tunas. Nanti di sini pasti akan tumbuh mata tunas lagi. Kenapa ini saya buang setiap mata tunasnya? Karena ini nanti pengennya kita untuk pembesaran batang. Kalau mata tunas baru tidak dibuang, nanti dia akan fokus ke mata tunas yang baru, karena dia lurus ke atas. Pasti dia ada mata tunas pasti lurus ke atas walaupun ekstrim ke bawah. Nah, seperti ini nanti pasti naik ke atas begini. Kita buang biar asupan nutrisi tidak fokus ke cabang mata tunas yang baru, biar fokus ke batang yang kita inginkan untuk besaran. Ini saya tidak lakukan untuk seleksi cabang-cabang nanti yang tidak dipakai, tidak saya lakukan seleksi, sayang ya, nanti bisa kita cangkok yang tidak dipakai. Oke teman-teman, untuk langkah berikutnya lakukan pemberian pemancang ya. Kita naikkan keseluruhan cabang-cabang, kita ikat ke atas begini. Nah, biar normal nanti untuk pembesaran batangnya keseluruhan ya. Selesai kali ini sudah saya lakukan keseluruhan ya. Untuk ujung-ujung setiap dari cabang kita naikkan ke atas
biar normal. Kalau turun ke bawah tentunya asupan nutrisi naik turunnya agak terhambat ya. Ini pun sebenarnya terhambat sangat sekali. Kenapa? Karena untuk gerakannya ekstrim, alur nutrisinya nanti juga bergeraknya akan sedikit terhambat. Untuk langkah terakhir kita kasih saya ini memakai NPK Mutiara, saya cairkan. Kalau bisa NPK-nya yang bagus ya teman-teman, karena untuk bahan bonsai luansung sendiri untuk pertumbuhannya khususnya di tempat saya sangat lambat sekali ya. Oke, kita lihat contoh beberapa yang saya buat gerak dasar seperti ini saya kerjakan. Oke, ini dia, ada beberapa, ada sekitar 7 ya untuk bahan dasar. Untuk ini luansung semuanya dari hasil budidaya semai dari biji. Dulu saya belinya online. Saya mau cek untuk akar bawahnya sudah siap naik ke ground atau belum. Ciri-ciri untuk bahan bonsai yang siap masuk ground, belum tembus ya akarnya ya, masih kurang full. Nanti kalau sudah tembus biasanya kita angkat akarnya ke tanah ya, itu siap untuk masuk ke lahan ground. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong untuk tahap ketiga pengerjaan bahan bonsai luansung dari semai biji, membuat gerak dasar sedikit ekstrim. Nantikan terus untuk update bahan bonsai luansung ini untuk tahapan keempat siap masuk ground. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.